Halo guys, kita ketemu lagi. Nah, ini hari ini saya mau upload untuk IDP 30. Nah, sorry ini kita uploadnya terlambat ini karena ya kesibukan di rumah. Jadi hari ini saya terlambat mengupload. Jadi ini sekarang kita IDP 30. Nah, kita IDP 30 ini formasinya adalah satu warrior, satu archer, dan dua mage. Dan senjata kita memang masih kita masih pakai ada yang plus 6 kan itu ya. Rata-rata masih plus 6 ya. Jadi belum belum terlalu ini ya. Karena memang eh senjata sebelumnya ada beberapa temen meletuk ya, meledak gitu ya. Hancur ya. Karena mau dipluskan ke 7 banyakan gagal gitu ya. Jadi sementara pakai yang plus 6 sehingga akhirnya damage kita tidak terlalu. Tapi yang penting soal damage itu kan hanya cuma apa ya? Sebatas cepat atau lambatnya ya. Cepat atau lambatnya. Yang penting sebenarnya cuannya itu ya yang penting. Nah, yang penting ini selesai kan itu ya, beres sebelum 1 jam. Nah, jadi kita akan bersihkan semuanya ya. Kita akan bersihkan semuanya, baik mini boss 1, mini boss 2, bahkan yang boss terakhir. Oke, jadi ini kita percepat aja ya. Jadi sebelum-sebelumnya sudah pernah saya review tentang bagaimana perjalanannya menghadapi mini boss 1, mini boss 2, bahkan boss. Nah, tapi nanti eh saya percepat aja supaya ini lebih lebih apa ya, lebih enak lah gitu ya. Oke, saya percepat aja. Oke teman-teman, kita sudah sampai sekarang di mini boss ya, tempat markasnya mini boss yang pertama. Nah, kita bersihkan dulu anak buahnya, karena kalau anak buahnya ini tidak dibersihkan itu pasti merepotkan. Waduh, itu harus wajib. Kadang salah satu masih ada itu, kadang kita nggak bisa konsen ke apa ya, ke bosnya, mini bosnya. Jadi kita akan terganggu oleh anak buahnya kecil-kecil ini ya. Ini agak merepotkan, jadi ini kita bersihkan dulu anak buahnya ya. Oke, kita bersihkan. Jadi yang bosnya biar ini maginya dikejar. Nah, maginya terlalu maju-maju ya. Jadi kita bersihkan dulu ini anak buahnya. Nah, ini iya, anak buahnya bersih sudah. Oke, tinggal sekarang kita lawan bosnya. Oke teman-teman, kalau lawan bos ini sangat gampang sekali. Pada saat dia keluarin skill, nah kita tunggu dulu. Nah, pas skill armor ini mage itu wajib keluarin skill stunnya ya, prison ataupun stun yang lainnya ya, itu ya. Kayak S gitu ya. Nah, itu akan mengcancel skill bosnya. Jadi akan lebih, nah seperti ini. Nah, kalau nggak gitu nanti sakit itu ya, kalau kena kena apa yang dipukul nanti sakit itu ya. Kayak mungkin minus weakness armor gitu ya mungkin ya, sehingga akhirnya wajib di cancel gitu ya. Intinya semua
skill boss itu wajib di cancel gitu ya. Kalau enggak pasti akan kita kesakitan ya. Ya, oke. Ini kita percepat aja ya. Jadi supaya intinya gitu ya. Jadi lawan mini boss yang pertama itu ya. Jadi skillnya mage sangat berguna untuk meng-cancel. Nah, prison itu ya. Pokoknya stun S itu ya. Oke, kita percepat aja dari sini. Oke, kita sudah sampai di tempatnya mini boss yang kedua. Oke, di mini boss yang kedua ini yang harus berhati-hati adalah warrior sama ranger ya. Jadi harus berhati-hati karena pada saat crystal point kita semakin banyak, itu damage yang masuk ke warrior ataupun damage pada ranger itu akan semakin besar. Jadi kita langsung mati gitu ya. Nah, intinya apa sih? Jadi intinya warrior sama ranger itu CP-nya diusahakan 0. Sehingga kalau 0 pada saat CP drain, nah CP itu ada crystal point. Kalau pada saat crystal point-nya 0 itu damage-nya tidak akan masuk. Atau kalau misalkan untuk ranger, kalau misalkan seandainya CP poinnya banyak, itu masih bisa melarikan diri ya, naik ke atas gitu masih bisa ya. Nah, ini saya memperingatkan warrior. Kadang warriornya lupa gitu ya. Karena ini kita juga pas ada jam ada waktu istirahat sebentar dari kerjaan, jadi kita langsung IDB. Jadi maklum lah, ini kita bapak-bapak ya sebenarnya, sudah punya anak, punya istri. Kita mengenang masa lalu gitu ya. Nah, depan itu sudah ada bosnya. Warriornya gak takut-takut juga ini. Ya, oke. Senjata kita juga ancur-ancuran mas ya. Kita menghemat keuangan ya. Aduh. Ya, itu pada waktu ada CP drain ini untuk ranger ini harus pergi ya. Apalagi pada saat ini CP saya 1. Kalau ada tulisan CP drain ini kita harus pergi. Nah, loh. Itu Sakura itu warriornya mungkin CP-nya masih ada 1 tadi. Jadi damage-nya masuk. Kalau 0 itu damage-nya nggak akan masuk gitu ya. Jadi aman. Nah, pada saat TP dia mungkin masih bingung CP itu apa. CP itu ada crystal point yang di pojok itu ya. Crystal point itu yang samping kanannya mana ya? Yang biru-biru itu ya. Ya, itu kan ada 0/6, 1/6. Nah, itu adalah crystal point ya. Nah, crystal point saya ini adalah 6 ya, maksimal 6. Sehingga kalau seandainya naik 1, 2, 3, nah itu crystal point-nya itu akan ditambahkan
jadi damage ya. Damage-nya dari mini boss ini akan masuk. Nah itu tadi crystal point saya 1 kan, jadi langsung berkurang separuh, setengahnya berkurang. Kalau seandainya ada 2 ya pasti sudah kemungkinan mati saya gitu ya. Jadi ya itu kan Sakuranya mati. Mungkin dia belum paham dia. Oke, jadi seperti itu ya cara ngatasinya ya teman-teman. Jadi ini kita langsung selesaikan, kita percepat aja ya. Jadi intinya gitu ya, hati-hati kalau crystal pointnya banyak. Jadi seperti itu intinya. Nah itu yang jelas tidak bisa di cancel, jadi harus berhati-hati. Intinya dikurangi CP-nya sampai 0. Oke ya, jadi kita persiapan langsung menuju ke boss. Iku kan sing kok plusno jaman biyen iku otomatis nambah. Oke, sekarang kita sudah sampai di boss. Nah, itu depan itu kura-kura itu bosnya. Jadi sekarang kita bersihkan dulu. Aduh, ketarik sudah. Ketarik bosnya. Oh, mana? Oh, udah dipukul warriornya. Oke. Ini bosnya. Jadi bosnya ini ya kita bersihkan dulu anak buahnya, itu merepotkan itu. Oke, dibersihkan anak buahnya dulu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, jadi ini wajib ensnare ya, dari ranger itu wajib ensnare bosnya. Jadi lo lihat ya, kalau seandainya kita ensnare larinya pelan gitu ya, larinya pelan sekali. Nah itu pentingnya, semakin besar ensnare-nya semakin asik gitu ya, karena apa, jalannya kayak jalan di tempat itu. nah ini kalau ensnare saya lupa ya Cure ini harus di cancel oleh stunnya mage yang kayak seperti kunci, Nah itu stunnya sehingga meng-cancel cure-nya dari kura-kura ini, dari big bossnya ini ya. Nah ini lupa saya ensnare. Nah ini kalau ensnare masuk ensnare-nya. Cirinya adalah dia jalannya pelan. Jadi kalau jalannya pelan itu lumayan ya, lumayan membantu kita. Nah ini intinya cure langsung harus mage menstun pakai stunnya punyanya mage. Nah, refleks ini tidak boleh dipukul ya. Jadi teman-teman jangan pernah memukul pada saat ada tulisan refleks dari kura-kura ini ya. Jadi jangan pernah memukul, karena kalau dipukul, nah ini, kalau dipukul mati semua. Karena damage-nya akan dikembalikan lagi ya. Damage-nya akan dikembalikan ke kita yang mukul. Sakit banget. Jadi harus berhati-hati teman-teman. Jadi pokoknya harus konsentrasi. Sebenarnya bekalnya harus konsentrasi gitu aja. Intinya ada tulisan refleks, jangan pernah pukul bosnya. Jangan pernah, diem aja. Tunggu. Jadi mungkin healing atau mungkin di ensnare aja kan itu ya. Jadi intinya jangan dipukul. Nah kalau cure ini enggak apa-apa lah. Refleks ini jangan. Ya berhenti. Jadi jangan sampai dipukul. Sampai teman ada yang itu dipukul nah. Ikut dipukul sama warrior. Nah, kan mati semua. Nah, kan
Warriornya pukul terus, aduh mati aku sudah. Aduh, itu kayak ngelamun terus. Warriornya ngelamun, refleks. Ini kita pakai bahasa Jawa ya, refleks jangan dipukul gitu ya. Ya ada, langsung kita percepat aja sampai tujuannya ya. Ini warriornya ngantuk ini. Emang kadang kita di kerjaan capek, jadi pas IDP ini ya semampunya lah kan itu ya. Oke, kita percepat aja ya sampai tujuannya. Oke, ini kita sudah sampai ya di bosnya. Jadi kita lanjutkan lagi melawan bosnya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Mungkin untuk yang udah pro, tidak masalah gitu. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, senjatanya juga masih belum terlalu bagus. Jadi di sini tekniknya itu ya, cirinya itu. Terus gini, teman-teman untuk archer, nah, manfaatkan tembok ya. Intinya, refleks ini jangan dipukul. Nah, ini jangan dipukul, diamkan dulu. Nah, si guardian ya, mungkin udah jengkel ya. Suruh pukul aja. Pusing dia. Ada. Oke. Jadi ini akhirnya hati-hati ya. Jadi konsen aja sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalian mungkin senjata kalian cupu, senjatanya cuma plus 6 nggak masalah sudah. Yang penting selesai gitu aja, selesai. Cuma memang hanya pembedanya hanya di soal waktu saja. Mungkin kalau senjatanya bagus, ya cure ini harus di stun pakai stunnya mage. Nah, kalau senjatanya bagus ya mungkin kalian akan selesai mungkin 20 menit atau mungkin 15 menit gitu ya. Tapi kalau seandainya senjatanya sama armornya mungkin parah gitu ya, cacatnya parah, tidak terlalu bagus, statusnya juga belum terlalu bagus, mungkin mungkin butuh lebih dari 30 menit. Tapi yang penting sebenarnya itu beres gitu aja. Kita bisa selesaikan dan dapat treasure. Itu yang penting gitu ya. Karena treasure-nya kalau dijual lumayan ya. Saat ini kalau dijual, kalau tidak ada event itu kotak treasure 30 itu harganya 300.000. Sempat kemarin tembus 320.000. Satu kotak ya, satu kotak. Nah, kalau pas event ini turun jadi harganya sekitar 200-an itu ya, sekitar 200-an. Ya, tapi ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Nah, intinya ada cure. Cure itu harus di-cancel pakai skillnya mage stun yang seperti gambar gembok kunci gembok gitu ya. Nah, itu. Refleks masih mau dipukul aja nih. Nah, ini kalau udah pusing-pusing seperti ini, ini baru hajar lagi sudah. Terus tugasnya dari ranger ini penting. Ya, salah satunya adalah sering-sering weakness sama ensnare itu penting sekali buat ranger. Ya, jadi supaya kalau di weakness defense-nya bosnya itu sehingga akhirnya berkurang banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu cara mengatasi untuk lawan bos besarnya di IDP 30 seperti itu ya. Jadi ini saya percepat aja ya. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi manfaatkan tembok yang pertama, yang kedua refleks jangan sampai dipukul, itu aja. Kalau cure stun pakai stunnya mage. Begitu ya teman-teman. Ini kita percepat, kita selesaikan sampai di akhir. Jadi intinya seperti itu ya. Ini nyawanya tinggal separuh, tinggal kita lanjutin aja. Kalau sudah mengalir itu biasanya sudah paham tuh, sudah ngerti tentang caranya. Karena intinya paling kalau bosnya hanya cure, refleks, gitu aja ya. Jadi kalau yang dikejar damage-nya besar, misalkan seperti ranger ini, kita tinggal tempel ke tembok. Kalau dikejar kita pindah tembok sebelahnya gitu aja. Manfaatkan ini ya, dinding. Intinya manfaatkan dinding sebaik mungkin. Karena kalau kita langsung lawan depan-depan, lek-lekan depan dengan depan, itu biasanya kita akan kalah. Seperti itu sih. Karena kan bosnya langsung ya. Bosnya itu langsung hajar kita di depan kita. Jadi waduh, kalau rangernya sekeras warrior sih enak gitu ya. Nah, ini kalau coba cek
teman-teman, saya sering weakness itu defense-nya musuh. Nah, kalau enggak saya weakness, weakness yang biru paling atas itu ya, itu mengurangi defense armornya bosnya. Itu kalau kita beri itu sering-sering, itu damage-nya kita masuknya lebih dalam gitu ya. Jadi bosnya juga akan cepat segera mati gitu ya. Ya, ini kalau misalkan seperti ini ya. Contoh misalkan ada tulisan refleks kan kita nggak boleh pukul. Kita ensnare aja ya. Kita masukkan ensnare. Ensnare itu untuk memperlambat jalannya itu ya. Kita pakai ensnare aja. Kita ensnare aja. Nah, ini kalau udah masuk, langsung kita masuk, kita hajar, weakness hajar, weakness hajar gitu ya. Oke, hajar terus, tinggal dikit. Nah, ini fungsinya weakness ya. Jadi sering-sering weakness ya. Sering-sering weakness. Memang butuh mana banyak, tapi itu memang resikonya harus ditanggung warrior. Ranger ya. Oke, tinggal dikit. Ya. Oke, tinggal 100 nol. Ya, oke, kita dapat. Oke, teman-teman, sampai di sini. Bye bye.